Oke guys, sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya, 20 Maret 2023 jam 7.46. Nah, hari ini tuh guys, harusnya ya hari dimana waktunya aku itu mengikuti tes seleksi tahap 2 Poltekkes Kemenkes Bandung jalur PMDP untuk tes psikotes ya, harusnya. Tapi ini psikotes itu sebenarnya udah dilaksanakan pada hari kemarin tanggal 19 Maret 2023, hari Minggu ya kemarin itu. Nah, aku itu cuman mau sharing-sharing aja ya. Dan juga maaf nih, waktu aku melaksanakan tes kesehatan pada tanggal 18 ya, hari Sabtu 18 Maret 2023 itu di laboratorium terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung. Aku lupa nih untuk ngevlog, untuk kasih pengalaman gitu ya, atau kasih ceritanya langsung, tapi aku lupa nih. Nah, sekarang aku ceritanya ya, aku cerita sedikit-sedikit aja tentang apa saja sih yang dilaksanakan dalam tes kesehatan pada tanggal tersebut itu pada jalur PMDP ya, untuk jalur PMDP. Nah, pada saat tes kesehatan itu, yang pertama kalinya aku itu datang ke tempat, terus aku itu duduk di kursi ya pastinya, terus tapi nggak pakai nomor antrian gitu, jadi yang dipanggil itu sesuai dengan barisannya, jadi yang paling depan gitu ya, barisan yang paling depan itu paling utama pastinya dipanggil. Nah, aku itu duduk barisan ketiga. Nah, untuk alurnya itu, jadi setiap orang yang sudah maju dipanggil ke dalam ruangan, yang di belakang itu jadi maju ke depan gitu ya. Nah, terus aku masuk nih. Pertama-tama aku masuk itu, masih di antrian ya, masih di ruangan luar gitulah, di antrian. Aku itu dikasih formulir itu harus diisi data diri, terus kayak riwayat penyakit gitu ya, atau penyakit yang sedang diderita, atau penyakit yang sedang diderita oleh orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, intinya gitu deh. Saat aku masuk ke dalam ruangannya, yang pertama kali itu aku serahin formulir data aku itu ke petugas, yang dimana petugas panitia itu adalah mahasiswa di situ ya, mahasiswa Poltekkes Bandung. Aku serahin tuh data aku ke situ, dicek dulu, nah udah benar, terus aku ambil lagi, terus udah gitu aku buat deh nomor peserta tes kesehatan itu pada meja kedua setelah pemeriksaan itu ya, untuk mendapatkan nomor antrian, bukan antrian sih, nomor peserta uji kesehatan gitu, tes kesehatan. Nah, aku udah dapet nih nomornya, terus aku duduk, aku nunggu untuk ke tahap selanjutnya. Yaitu tahap mulai pemeriksaan kesehatan ya, mulai dari pemeriksaan fisik gitu. Itu pemeriksaan fisik itu diperiksa sama dokter gitu, jadi dokternya tuh udah santai gitu, dokternya juga ya udah ramah banget pokoknya, bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, udah aku cek pemeriksaan fisik. Oh iya, dalam pemeriksaan fisik itu diceknya itu kurang lebih kayak detak jantung gitu ya, terus buta warna, terus gigi juga dicek gitu, dan muka gitu ya, kayaknya itu dicek sih, soalnya aku juga ditatap-tatap gitu. Nah, terus yang keduanya itu, setelah aku keluar dari ruangan dokter itu, aku masuk nih ke ruangan selanjutnya, yaitu pengambilan darah. Pengambilan darah itu sama panitia, yang dimana panitia itu adalah mahasiswa TLM ya, dari laboratorium medis, yang dimana waktu dulu mah namanya analis ya, prodi analis gitu. Si cutting itu ya, itu jadi penitianya gitu, jadi untuk panitia pengambilan darah untuk dicek nantinya. Nah, terus udah ambil darah itu, sama si kakaknya itu aku dikasih ini nih, kasih apa ya namanya, gelas kecil gitu ya, gelas yang khusus untuk urin gitu ya. Nah, aku itu suruh ngambil urin, nah untuk nanti dicek gitu. Aku ngambil urin terus dikumpulkan, dan pastinya lagi dicek gitu ya, sekarang sama penelitiannya gitu. Terus udah gitu, habis pengambilan darah dan urin, aku itu masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu untuk pengecekan tinggi badan dan berat badan. Aku dicek nih sama panitianya. Terus udah gitu dicek visus mata juga, mata dicek ya, untuk min plus atau apanya gitu, tapi nggak pakai lensa gitu ya diceknya, tapi langsung kita baca ke depan gitu, kita baca ini yang ditunjuk-tunjukin huruf apa gitu, kita harus baca gitu.
Terus udah gitu dicek tensi ya. Nah udah selesai itu, aku tanya nih kemana untuk pengecekan toraks. Nah ternyata pengecekan toraks itu dengan cara di ronsen ya pastinya. Mobil ronsenan itu ada di depan gitu, di depan lab ya, di depan labnya. Nah aku ke depan deh, aku ronsen, ya udah selesai. Jadi aku tinggal menyerahkan berkas data aku yang sudah ditandatangani oleh setiap petugas panitia pengecekannya itu. Aku kasihin ke yang tadi, yang pertama aku masuk ke ruangan itu, yang di meja 1 gitu ya, yang pengecekan data-data berkas aku itu. Aku kasih ke situ dan aku tanya, apakah ini sudah selesai? Ya sudah katanya. Dan aku tanya lagi, apakah boleh pulang? Iya boleh, silahkan katanya. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu ya, berarti udah selesai tahap uji kesehatannya. Nah terus kemarin itu aku pelaksanaan tes psikotes. Tes psikotes itu ternyata wah sumpah sih, jadi benar-benar harus belajar dulu gitu sebelumnya. Dan alhamdulillah aku juga sebelumnya udah belajar, dan semua materi yang aku pelajari semuanya keluar gitu. Di antaranya itu ada 4 tes ya. Yang pertama itu TIU ya, tahu TIU kan, tes inteligensi umum gitu ya. Itu ada 9 subtes, ada matematika dasar gitu, terus kayak ada fisika dasar untuk cari kayak jarak, waktu, atau kecepatan gitu ya. Terus untuk matematika dasar kayak menghitung perkalian, penjumlahan tuh. Kayak misalkan gini, ketika ada 24 pekerja, maka rumah terbangun dalam 12 hari. Maka ketika ada 36 pekerja, maka rumah selesai dalam berapa hari, misalkan kayak gitu untuk matematika dasar dan lain sebagainya. Terus ada aritmatika gitu ya, itu beda lagi, bukan matematika dasar, di subtes beda lagi ya. Terus ada juga kayak padanan kata gitu ya. Kalian belajar aja, pokoknya kalian belajar aja deh tentang TIU gitu ya. Dan juga pasti keluar semua gitu materinya, ataupun satu-satu kayak matematika dasar, fisika dasar gitu untuk psikotes, kayak padanan kata, terus antonim, sinonim, menyesuaikan gambar gitu, kayak gambar yang terpecah-pecah belah gini ya. Nanti hasilnya di gimana sih? Kalian harus menyesuaikan gambar itu gitu untuk jadi susun gitu ya. Hafalan nih, dikasih hafalan juga. Jadi nanti pokoknya saat kalian mengikuti tes psikotes ini ya, ketika ada subtes hafalan di dalam TIU itu, kalian pokoknya dalam mengerjakan semua tesnya itu psikotes, kalian baca-baca dulu petunjuknya, oke? Nah, dan alhamdulillah aku juga kemarin mengikuti arahannya gitu ya, mengikuti petunjukannya dulu. Di dalam petunjuk itu macam-macam sih, sesuai dengan tesnya gitu ya. Ketika subtes hafalan gitu dikasih nih baca-bacaannya gitu teksnya ya, untuk kayak huruf kayak untuk hewan gitu, huruf apa aja yang ada, dan itu namanya hewan apa aja gitu di situ gitu. Kalian harus hafal itu, nanti muncul di soal-soalnya. Terus kayak ada gimana ya, kayak gini nih, kita tuh kasih satu kata yang di kata tersebut artinya itu bisa menyesuaikan dengan kata-kata yang lainnya gitu ya. Kemarin itu kayak apa ya namanya, dikasih soal nih, aku kasih contohnya ya, kayak gajah, rumput, titik-titik. Nah itu apa isi titik-titik itu? Entah itu bukan cuaca, entah itu pohon atau kehidupan gitu ya. Aku jawab apa ya kemarin, pohon kalau nggak salah ya. Terus kayak misal kayak gini, ada hujan, ada salju, titik-titik. Nah itu apa jawaban titik-titik itu? Kalau aku sih kemarin jawabannya kemarau gitu ya, karena mungkin itu cuaca. Terus ada juga yang jawab lain nih di grup-grup aku gitu ya, ada yang jawab katanya cuaca, ada yang jawab katanya dingin katanya. Macam-macam sih gitu. Terus untuk yang TIU itu seluruh soalnya itu ada 180 soal dan 72 menit waktunya. Oke, 9 subtes, 180 soal, 72 menit. Ingat itu ya untuk TIU. Terus ada tes peminatan nih. Tes peminatan itu kayak gimana sih? Tes peminatan itu kita hanya mengurutkan pekerjaan yang paling kita minati. Yang kita paling minati nih, paling atas diurutkan, kita ganti ke paling atas. Misal nih, urutan dokter itu ada di urutan 9. Kita pindahkan ke urutan paling 1 kalau kita paling minat ke dokter gitu. Nah, tes gaya belajar. Gaya belajar itu soalnya 20 ya. Terus untuk yang tes peminatan itu ada 9 page ya, 9 halaman. Untuk tes gaya belajar itu ada 20 soal. Ada tes karakteristik kepribadian. Itu ada 90 soal dan waktunya 20 menit. Untuk tes inteligensi umumnya untuk TIU itu satu subtesnya kurang lebih 8 menit. Ya, bagi aja sih. 72 menit dibagi 9 subtes sama dengan 8 menit ya kan waktunya. Nah, begitulah.
untuk sekarang nih aku juga dapat WA gitu ya dari panitia, mungkin ya panitia pihak ketiganya dari lembaga psikotesting gitu ya, lembaga yang menyelenggarakan gitu ya. Aku dapat WA nih, katanya suruh uji ulang, katanya suruh diulangi lagi gitu tesnya karena ada data yang tidak valid katanya. Nah aku kaget tuh saat buka WA itu, terus aku buka grup dan ternyata semua juga, hampir semua, nggak tahu semua atau hampir semua gitu ya, semua pendaftar Fakultas Bandung yang sudah lulus tahap 1 itu, sudah mengikuti tes psikotes saat kemarin, hari kemarin itu, mereka pada mendapatkan WA yang sama gitu. Jadi aku ya nggak kaget lah saat aku udah tahu seperti itu. Dan sekarang waktunya itu hanya 2 jam untuk sesi pertama itu, dari jam 8 sampai jam 10 ya, 8.00 sampai jam 10.00. Kalau kemarin itu 3 jam waktunya, dari jam 13.00 sampai 16.00. Untuk hari sekarang, untuk tes ulang nih, ada 2 sesi. Sesi pertama itu jam 8 sampai jam 10, sesi kedua dari jam 12 sampai jam 2 siang. Nah sekarang itu udah jam 7.58 ya. Tuh, 7.58 ya. Sebentar lagi aku tes.